Langsung saja, karena kan di situ ada komersil sama fiskal. Anda selisihkan aja itu 56.250.000. Benar, sudah. Oke, mebel sudah clear ya, mebel ya. Nah, sekarang yang leasing, Mas. Leasing 0. Ya, ini sudah. Nomor 1 yang depresiasi aktiva leasing dikasih warna hijau juga. Jadi di fiskalnya 0. Ya, saya ulangi lagi. Untuk leasing itu kalau nanti ada ada soal baik lesor maupun lesi, ini pihak PT Trengginasnya itu lesi yang meminjam, ya, yang dengan hak opsi ya, dengan hak opsi. Kalau tanpa hak opsi, yang lesornya aja, pemiliknya aja. Ini posisinya kita lesi. Lesi itu sebagai yang meminjam. Dengan hak opsi itu penyusutan dikoreksi. Kalau Anda perhatikan di soalnya, nomor 1 ya, itu aktiva leasing dengan hak opsi, nomor 4 di jenis aktiva di nomor 4 di keterangan di nomor 1 daftar aktiva tetap. Kita baru nomor 1. Oke, clear ya. Sekarang nomor 2. Di soal nomor 2, masa leasing aktiva ya, itu 3 tahun. Kemudian besar cicilan 150 juta. Tidak termasuk bunga. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa untuk leasing yang dengan hak opsi ya, itu penyusutan lesor lesinya nggak bisa. Tapi biaya bunga sama pokoknya boleh jadi expense. Saya ulangi lagi. Keterangan di nomor 2, itu biaya bunga leasing yang 50 juta itu yang E, beban luar usaha, itu nggak perlu dikoreksi. Beban leasing. Yang di laporan keuangan, E, beban luar usaha nomor 1, biaya bunga leasing 50 juta, itu tidak perlu dikoreksi. Kemudian beban pokoknya silahkan dimasukkan. Pokok leasingnya itu ada di laporan keuangan, silahkan masuk ke, ada nggak? Pembayaran leasing. Nah, 150 juta. Sip, koreksinya negatif. Silahkan dikasih warna yang berbeda, Mas. Ini nomor 2. Kasih warna yang berbeda. Kuning misalkan. Kasih warna kuning. Yang bunga leasing yang bawah juga sama, dikasih warna kuning. Yang E bawah. Ya. Itu kasih warna kuning, nomor 2 ya. Sekarang nomor 3. Di nomor 3, saya ulangi ya. Di sini ada pembentukan cadangan. Kalau Anda belajar di akuntansi, itu biasanya ada saldo awalnya. Kemudian di tahun itu 2016 dia membentuk cadangan. Sambil dilihat soalnya itu di nomor 3, 250 juta dia membentuk cadangan. Nah, 250 jutanya itu dikoreksi. Sekali lagi, ini usahanya usaha dagang, bukan perbankan. Ya. Perusahaan dagang PT Trengginas. Itu nggak boleh membentuk cadangan. Jadi nomor 3, koreksi penuh. 250 juta. Penghapusannya gimana? Nah, silakan dilihat di pasal 6, itu dia terpenuhi atau enggak. Kalau penghapusan piutang itu telah sesuai dengan ketentuan perpajakan di soal, berarti dia boleh dikurangkan yang 100 juta itu write off-nya. Tapi pembentukan yang 250 jutanya dikoreksi. Silakan dikasih warna yang berbeda. Nomor 3. Cadangan piutang full 0. Kemudian write off-nya diisi. Write off-nya diisi. Koreksinya negatif. Warnanya sama ya, nomor 3. Oke, dikasih warna yang sama Mas dengan nomor 3. Jadi teman-teman nanti belajarnya gampang. Pak, untuk Silakan. write off ini dia kan di komersil itu enggak dibebanin, Pak. Terus ya, tapi di fiskalnya dia harus menjadi pengurang. Kalau perusahaan mau jadi pengurang ya, ketentuan fiskalnya jadi pengurang ya. Berarti di sini dia dikoreksi atau tidak, Pak ya, yang write off? Koreksi negatif. Benar, yang sudah ditulis sudah benar. 100 jutanya koreksi negatif.
sehingga muncul fiskalnya 100 juta. Karena kalau teman-teman nanti melaporkan di pajak, syaratnya harus dibebankan. Coba nanti dibuka lagi ya, syarat untuk penghapusan piutang tak tertagih dia harus jadi biaya di laporan keuangannya. Yang 100 jutanya itu harus jadi pengurang. Maka koreksinya negatif, dia jadi beban 100 juta. Tapi di sini nggak jadi biaya dia, Pak. Di sini nol Yang ditulis di di komersil. komersil kan? Yang Ya, fiskalnya aja nol. munculin. Nah, Oh, berarti harus dimunculin, Pak ya? iya, dimunculin di fiskalnya. Kan untuk keperluan pajak ini. Oh, beda. Nah, 100 jutanya ada di fiskal. Kalau mau munculin di write off-nya komersil, dia melakukan namanya jurnal jurnal, kalau dia belum ada transaksi, adjustment kali ya. Melakukan adjustment, ya, penyesuaian. Nah, melakukan penyesuaian, masukin di komersil, silakan. Itu nggak ada masalah. Tapi nanti laporan keuangannya beda yang komersil. Kalau ini kan urusannya dengan pajak, yang 100 jutanya jadi biaya. Begitu. Jadi 100 juta koreksi negatif. Silakan yang mau bertanya lagi sampai dengan nomor 3. Atau saya selesaikan dulu ya, biar jam 1 selesai, nanti silakan diskusi. Nomor 4, dari nomor 4 kira-kira yang jadi koreksi aja langsung, yang mana? Gampang ini. Yang teman-teman yang lain boleh menjawab. Nomor 4. Ayo, nomor 4. Pengobatan. Pengobatan, ya. Cuman satu itu doang. Kasih warna, Mas. Nomor 4. Di dalam biaya gaji dan kesejahteraan. Di laporan keuangan. Kita masuk sekarang laporan keuangan. Rekonsiliasi fiskalnya. Ya, gaji dan kesejahteraan bukan 40 ya. 20. Ya, kenapa nulis 40? Itu yang saya ngelihat yang PPh 21, Pak. Tunjangan PPh 21. Oh, bisa. Kalau tunjangan bisa, Mas. Oh, saya pikir Tunjangan itu boleh, dipotong. tapi kalau PPh nggak boleh. Oh, saya pikir itu Tunjangan itu dipotong PPh. memberikan penghasilan kepada karyawan. Enggak. Jadi tunjangan PPh itu boleh. Yang nggak boleh itu PPh. Jadi PPh dibayar perusahaan. Tapi kalau diberikan tunjangan, contohnya begini. Di dalam daftar gaji saya, di dalam penghasilan saya setiap bulan, itu ada tunjangan PPh. Ada juga tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan transport, tunjangan kesehatan, tunjangan rumah. Nah, itu semuanya masuk penghasilan. Nah, itu boleh menjadi beban bagi perusahaan. Tapi kalau dihitung PPh saya, kemudian dibayar perusahaan, itu namanya PPh 21 ditanggung perusahaan. Itu nggak boleh. Bisa dipahami? Saya ulangi ya. Berarti nomor 4 itu tunjangan PPh 21 itu boleh dikurangkan secara fiskal. Kenapa? Karena dia masuk dalam komponen PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan. Dia masuk objek PPh 21. Nanti waktu Anda belajar PPh output itu ada perbedaan antara tunjangan dan PPh 21 dibayar perusahaan. Kalau tunjangan itu diberikan dalam komponen penghasilan si karyawan. Maka dia boleh menjadi beban. Contohnya kayak gaji. Gaji itu untuk karyawan dikenakan PPh 21. Untuk perusahaan itu boleh jadi beban gaji. Tunjangan transport itu masuk komponen di PPh 21-nya karyawan, boleh dikurangkan di beban. Termasuk tunjangan PPh, itu boleh. Begitu penjelasan saya. Biar ringkas dulu ya. Kan ini juga sudah sudah di record ya. Nanti dipelajari kembali. Pelajari kembali. Sekarang nomor 5. Ya, nomor 5. Silakan perhatikan nomor 5. Di nomor 5 yang dikoreksi yang mana? 5 juta, 5 juta, 10 juta? Ayo, silakan menjawab. Itu ada hari ulang tahun RI 5 juta, zakat 5 juta, kemudian entertain tanpa daftar nominatif 10 juta.
Yang dikoreksi yang mana? Di nomor 5? Yang food sama yang nominatif, Pak. Yang nggak ada Betul. daftar nominatif. 5 juta ditambah 10 juta. 5 juta yang hari ulang tahun ya. Yang zakat ke Basnas itu boleh. Basnas itu diperkenankan jadi biaya. Maka hari ulang tahun yang 5 juta dan yang 10 juta koreksi 15 juta. Silakan dikasih warna nomor 5 di laporan keuangan. Itu Pak, Ada di laporan keuangan itu biaya advertensi, Mas. Nah, ini atasnya cadangan piutang. Silakan dikasih warna. Ya, sekarang nomor 6. Nomor 6 itu sudah bukan koreksi, tetapi penghitungan di kredit pajaknya nanti. Jadi nomor 6, nomor 7, nomor 8 keterangan, kita akan masuk ke laporan keuangan full ya sekarang ya. Kita masuk ke laporan keuangan full. Sekarang perhatikan di laporan keuangan. Kembali ke laporan keuangan, Mas Arya. Diperbesar di laporan keuangan. Ya, naik ke atas. Terus naik ke atas. Oke, di sini nggak ada keterangan yang perlu dikoreksi. Turun ke bawah lagi. Turun ke bawah. Terus turun ke bawah. Nah, di sini hati-hati. Di dalam keterangan soal itu nggak ada, tapi di laporan keuangan muncul. Contohnya, lahan parkir, ya itu sudah dikoreksi. Jasa giro, menyewakan bangunan, itu juga final semuanya dikoreksi, negatif. Kemudian sewa kendaraan munculin yang 2%-nya. PPh pasal 23 itu 2%. Nah, PPh 23 2%. Clear? Nggak ada masalah. Kemudian kita lanjut ke bawah, beban luar usaha juga nggak ada masalah. Bunga leasing boleh ya. Sekali lagi, bunga leasing boleh. Sudah dibahas tadi nomor 2. Rugi selisih kurs boleh. Laba kurs itu penghasilan luar usaha boleh. Denda yang nggak boleh. Nah, sudah selesai untuk laporan keuangan rekonsiliasi menuju laba fiskal atau laba bersih menurut komersil. Itu ketemu 1.361.250 juta. Sekarang kita masuk ke penghitungan penghasilan kena pajak. Kan harus dikurangi dengan kompensasi kerugian. Yang mana, Mas? Kompensasi kerugian. Tadi teman-teman minta 10 menit kan, jadi kita agak terlambat. Nggak apa-apa terlambat ya? Iya, Pak. Halo, lewat jam 1 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Ya, karena kan tadi saya pikir setengah jam cukup. Ternyata Anda minta tambahan 10 menit. Oke, coba sekarang ke kompensasi, Mas. Ke bawah. Ya. 1361 kurangi 35 juta. Kenapa 35 juta saja yang dikurangi? Karena yang 2010 udah nggak bisa lagi yang 2010, Pak. Udah lewat 5 tahun. Betul. Jadi yang 2010 udah nggak bisa. Anda perhatikan yang 2011 masih bisa, terakhir 2016, 35 juta. Oke, clear ya? Sekarang masuk ke bawahnya. Tarifnya. Nah, ini silahkan, saya percaya aja ya, nggak perlu saya bahas. Pasal 31E itu. Saya percaya nih, silahkan. Nah, sekarang kredit pajak. Kredit pajak pasal 23 muncul, pasal 25 STP PPh 25 tanpa sanksi ya. Itu ada di nomor 6. Jadi PPh 25-nya 350 juta. Terus PPh 21 itu nggak perlu. Kenapa? PPh 21 itu bukan ranah kredit pajak, karena ini badan. Jadi perusahaan itu dikenakan sanksi karena ada PPh 21 karyawan. Bukan PPh 21 kredit pajak. Kalau kredit pajak itu untuk OP. Jadi di sini Anda dikecoh dengan STP PPh 21. Jadi STP PPh 21 tidak ada sangkut pautnya dengan kredit pajak di PPh badan. Jadi hanya dua saja, PPh 23 dan PPh 25 saja. STP PPh 25 ada nggak di situ? Nggak ada. Itu PPh 21 kan? Ya. Dah sampai di sini ketemu PPh-nya lebih bayar. Silakan yang mau bertanya. Nah, selesai materinya. Izin tanya satu hal, Pak. Silakan, Mas. Ya, silakan. Itu tadi yang tentang tunjangan PPh 21 itu berarti kalau kata-katanya
PPh 21 membayar PPh 21 baru nggak boleh jadi Koreksi. pengurangan. Betul. Atau PPh ditanggung perusahaan. PPh 21 ditanggung perusahaan, PPh pasal 4 ayat 2 ditanggung perusahaan, PPh apapun yang ditanggung perusahaan itu dikoreksi, Mas. Oh iya, baik Ya. Pak. Ada yang lain silakan. Tunjangan PPh pasal 21 itu masuk komponen di penghasilan karyawan ya, tunjangan. Jadi tunjangan PPh 21 itu masuk komponen dalam penghasilan karyawan dan itu boleh dikurangkan secara fiskal. Dia deductible. Saya pikir cukup ya. Silahkan hasil ini di-share ke WA Group Mas ya. Diperbaiki dulu nanti di-share ke WA Group ya. Baik, Cukup Pak. untuk siang ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Terima Ya. kasih Pak. Terima kasih Pak.